Tuhan Yesus itu meninggalnya kan ditombak. Nah, ini kok tombaknya kok di bawah puting tapi sebelah kanan. Nah, kalau Wawan ditembaknya di sebelah kiri di bawah puting persis, berlubang. Ini lubang yang kena. Sekecil itu betul ya? Ini udah dikucek-kucek sama adik saya. Dulunya kecil, pelurunya juga kecil. Ketika si Presiden Jokowi sudah mengakui bahwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa itu adalah pelanggaran HAM berat, tetapi kenapa Presiden Jokowi malah memasangkan anaknya dengan seorang pelanggar HAM berat? Saya Maria Katarina Sumarsih, ibunya Wawan. Nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan. Kuliahnya di Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998. Ya, kalau menurut saya Wawan itu adalah seorang pejuang reformasi dan demokrasi. Jadi Wawan turut serta menyuarakan tentang perubahan pemerintahan dari sistem yang otoriter, militeristik, dan korup agar ke depan itu menjadi pemerintahan yang demokratis. Wawan itu seorang yang menyenangkan, selalu membuat situasi rumah itu menjadi ramai ya. Ketika misalnya hari Sabtu Minggu itu kan, kalau saya mengatakannya itu hari pendidikan keluarga, kita masak bareng. Kalau saya sudah kesiangan, Wawan bebenah. Udah tinggal aja Bu, nanti Wawan yang bebenah pada saat-saat tidak ada pembantu. Terus kemudian Wawan itu anak yang jujur, hobinya membaca. Ketika dia hobinya membaca, Wawan bisa menulis, bisa membuat artikel. Dia kalau bangun tidur, dia kan tidurnya kan di atas, terus dia masih di tangga gitu ya, dia langsung nanya, "Ibu masak apa? Coba cium, Ibu masak apa?" Nah, gitu. Itu setiap pagi seperti itu. Kalau marah, gampang membuat Wawan itu cair kemarahannya. Dibikinin nasi goreng. Jadi kalau dibikinin nasi goreng sudah, marahnya sudah hilang. Kalau hari Sabtu Minggu, kita masak kesukaan kami sekeluarga. Wawan senengnya itu sate, jadi kalau hari Sabtu itu ya entah bikin sate ayam, bikin sate kambing, terus somai dia juga suka, kita bikin somai, terus aneka es gitu, itu setiap Sabtu Minggu mesti itu acaranya makan, bikin masakan sendiri ya. Nah, Tuhan Yesus itu meninggalnya kan ditombak. Nah, ini kok tombaknya kok di bawah puting tapi sebelah kanan. Nah, kalau Wawan ditembaknya di sebelah kiri di bawah puting persis, berlubang. Ini lubang yang kena. Sekecil itu betul ya? Ini udah dikucek-kucek sama adik saya. Dulunya kecil, pelurunya juga kecil. Hidup saya itu punya anak dua, yang satu ditembak, yang satu belum nikah. Bagi saya orang meninggal itu kan hanya pindah tempat ya, tetapi rohnya kan masih ada. Jadi itu yang ada di dalam kepercayaan diri saya. Ini motornya Wawan, jadi dulu mau saya beli bebek, dia bilang kayak cewek, nggak mau. Saya suruh pakai Vespa, dia bilang kayak kakek-kakek, nggak mau. Mau kemana? Mari Bu. Iya. Iya. Iya.
kayaknya blok AA1 nomor 13, tapi ketika ada 13 ada 11, Wawan ditembak pada tanggal 13 bulan November tahun 1998. Dan kalau misalnya saya lelah gitu ya, saya bilang sama Wawan, Wan, Ibu lelah. Kalau saya kangen, dia bilang, Wan, Ibu kangen, gitu ya. Wan, Ibu putus asa, gitu ya. Itu aja udah cukup. Siap melawan? Siap melawan? Matanya menatap penuh bintang 4 yang... Kemudian saya menawarkan, kalau kita JSKK ini membuat buku terus, kemudian sosialisasi hak asasi manusia, terus kemudian mengadakan sosialisasi hak asasi manusia ke kampus, ke sekolahan-sekolahan, ke masyarakat, kapan advokasinya gitu. Bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin, terserah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Akhirnya disetujui oke. Kemudian ketika sudah oke, akhirnya disepakati seminggu sekali. Harinya hari apa? Hari Senin ada yang bilang hari pertama kerja, biasanya banyak pekerjaan. Hari Selasa ada konvoi sepeda motor untuk Munir. Terus kemudian hari Rabu ada yang kuliah. Hari Kamis sebenarnya pada diem, terus kemudian Mbak Suci nyaut, bisa hari Kamis saya bisa meninggalkan pekerjaan di kantor, hari Jumat hari pendek, Sabtu Minggu libur. Oke, hari Kamis. Lokasinya di mana gitu ya. Banyak macam-macam usulan, akhirnya ditetapkan di depan istana yang mempunyai lambang sebagai kekuasaannya, lambang kekuasaan. Saya kan itu di Twitter saya rame, macam-macam itu. Ada yang Kamisan 5 tahunan, terus ada yang ngomong sebelumnya itu, yang siapa itu, dia mengatakan saya disuruh apa? Disuruh memaafkan kepada yang nembak Wawan supaya saya menerima apa adanya. Yang pokoknya yang intinya itu, terus kemudian dia nyinyir gitu ya. Tapi terus kemudian ada lagi yang itu si Darwis. Nah, fotografer itu ya, dia kan juga ngomongnya kan ditujukan ke saya pribadi ya. Saya yang Darwis itu tidak saya respon sama sekali. Terus kalau yang 5 tahunan itu, yang akhirnya di Twitter saya kan rame. Mereka pada cerita masing-masing. Biar mereka menilai masing-masing. Saya nggak ngerespon. Kenapa nggak respon, Bu? Untuk apa? Saya sudah cukup sibuk dan itu tidak saya tidak mau dapat nasihat dari orang yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu kan ada nasihat supaya saya, bukan nasihat ya, yang dia mengatakan supaya saya pulang gitu kan, pulang tidak. Saya nggak hafal saya omongannya apa. Yang intinya ya dia merasa tidak ada gunanya apa yang saya lakukan. Gitu. Nggak perlu direspon. Dan kemarin diberi kenaikan pangkat kehormatan ya. Ini kalau saya bilang yang Pak Jokowi itu betul-betul seorang pengkhianat reformasi dan demokrasi. Ketika si Presiden Jokowi sudah mengakui bahwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa itu adalah pelanggaran HAM berat, tetapi kenapa Presiden Jokowi malah memasangkan anaknya dengan seorang pelanggar HAM berat? Pertanyaannya, bagaimana dengan komitmen di dalam visi misi dan program aksi Jokowi JK sebelum menjadi presiden yang mengatakan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional, termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat. Pemilihan umum
terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Kepres pemberian pangkat kehormatan Prabowo itu harus dicabut, karena kan sudah mengakui bahwa Prabowo itu diduga kuat, terlibat di dalam penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Misalnya ketika waktu si Prabowo sama si Gibran itu mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, Pak Jokowi dengan sekuat tenaga mau memperjuangkan agar Prabowo Gibran itu menang, partainya anaknya si Kaisang, Partai Solidaritas Indonesia itu bisa duduk di DPR dengan membagi-bagikan beras, membagi-bagikan sembako, dia melakukan banyak hal yang sebenarnya dia itu melakukan kampanye, tapi kan Pak Jokowi selalu mengatakan ini demokrasi, gitu ya, ini demokrasi. Tetapi sebenarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang benar-benar sudah tidak culas, seorang yang culas. Ketika dia sangat kuat untuk membangun politik dinasti dengan melakukan segala hal yang menabrak berbagai peraturan perundang-undangan. Saya tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut, karena saya percaya bahwa kebenaran itu bersinar. Ketika saya berada di perjuangan kami ini ada di jalan di lorong sempit yang gelap, tetapi selalu ada cahaya yang menyinari kemana kamu harus melangkah lagi. Itu saya alami. Dan saya percaya bahwa memang kekerasan akan terulang lagi ya. Tetapi kalau kita takut, kita tidak berbuat sesuatu, bagaimana masa depan bangsa dan negara ini? Dan saya di dalam aksi Kamisan itu saya hanya akan mewartakan kebenaran dan keadilan.